Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay selalu channelnya Atisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semua ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kaisam waras. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit semoga Allah sehatkan. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kaisam yang masih sedih jangan sedih aja ya. Yang lagi cari majikan semoga Allah mudahkan kalian dalam mencari majikan baru. Amin. Tanda tangan Cimeng gaji gede. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, kayak Sam hari ini akan berbagi satu kisah di mana ini juga hati-hati kalian ya. Hati-hati nih buat kalian yang emak-emak yang suka berdandan, bersolek ya, melakukan perawatan, treatment atau pembuatan alis, tato alis, sulam alis dan lain-lainnya. Hati-hati ya. Karena kalau misalkan kita mencari jasa pengukir alis, pengukir tato ya kan tanpa legalitas, ya ini hasil dampaknya ya kita harus pahami resikonya ya kan. Oke, jadi pekerja migran ini merasa kecewa dengan salah satu jasa pengukir alis ya, sulam alis. Dia ini mendapatkan promo di TikTok di mana dia ini mendapatkan harga 800 untuk sulam alis. 800 alis. Karena apa? Karena hasilnya itu bagus cuy, digambar ya, mungkin promonya itu ya mungkin yang bagus-bagusnya aja ya, yang di TikTok itu ya wajar, namanya juga promosi cuy. Jangan akhirnya dengan penawaran ini kan tempatnya di Samsuipo ya cuy ya, di situ naik di salah satu gedung. Nah jadi si mbaknya ini orang Indonesia ya, membuka jasa seperti ini. Oke, singkat cerita, si mbaknya ini, alis saya ini kayaknya tipis deh, saya pengen sulam alis, kayaknya ini bagus nih di TikTok. Akhirnya dichat lah tuh mbaknya, mbak ini berapa sih mbak, boleh nggak sih saya ini di alis warna brown katanya, dark brown. Dark brown tuh apa cuy, coklat tua ya kan. Akhirnya boleh mbak, di sampean mah udah $800 aja, ini murah daripada di toko-toko Hongkong yang lainnya, ini bisa 2000 lebih ini mbak sulam alis, udah datang aja ke tempat kita ya kan. Akhirnya datang ke tempat, belum apa-apa udah ketawa Kaisam ya, kalian itu aduh pusing deh Kaisam, kenapa sih tidak mensyukuri apa adanya aja gitu cuy ya kan, udah dikerok aja sendiri pakai ini, pakai pensil alis gitu ya. Kaisam sih nggak ngerti, orang pengen cantik tuntutan Kaisam, tuntutan pacar, angel. Akhirnya apa? Akhirnya sih pekerja migran ini deal tuh cuy, datang ke tempatnya. Mbak beneran ya mbak, brown iya kan, coklat, iya coklat. Akhirnya yang menato itu bukan orang Indonesianya itu, tapi ada laki-laki Hongkong yang menato di situ cuy. Sulam sama tato tuh apa sih bedanya cuy ya kan. Yang kayak Tisam lihat itu tuh di tuk kayak gitu cuy, terus dilap lagi tuk ditato kali ya. Nah si mbaknya ini memberikan cairan, di mana cairan ini warna coklat nih mbak, bener ya warna coklat. Udah beberapa kali kayak Sam saya tuh bilang warna coklat, iya. Akhirnya apa? Akhirnya sudah nih proses nih, di tuk alisnya, jadilah tuh alis. Pas kacaan, neng loh mbak ini bukan coklat mbak, warnanya hitam ini. Salah lihat atau gimana Kaisam? Akhirnya enggak mbak, itu nanti 2 bulan 3 bulan juga luntur, itu nanti jadi coklat. Dari mana ceritanya Kaisam hitam jadi coklat ya kan, nanti juga luntur, nanti itu jadi coklat katanya. Oke, akhirnya mempercayai lah, pulanglah tuh kita ini. Kalau misalkan sudah habis perawatan ini, kacaan sampai 100 kali ya kan. Siapa ini? Teman saya Kaisam, ya untung bukan kamu. Akhirnya kacaan lagi, loh ini kok nggak coklat ya, padahal udah mandi sering-sering gitu kan. Wah komplain nih, mbak ini nggak luntur-luntur mbak coklatnya ya kan. Ini konsumennya agak rewel juga kan ya, saat lihat nih alisnya, loh kok panjang sebelah ya, kok nggak simetris ini alis ya kan. Kayak di sama aja nggak simetris cuy, ada satu panjang sini kan, not perfect cuy. Manusia itu nobody is perfect ya, bener nggak? Nggak ada yang sempurna, apalagi itu natonya ya kan. Mungkin natonya itu sambil ngantuk atau gimana gitu kan. Alhasil mbak panjang sebelah ini mbak, loh nggak seperti nih iklannya ya kan. Akhirnya saking jengkelnya ini pelayan ya, maksudnya yang itunya, ya udah mbak kalau kayak gitu kita kembalikan saja deh duitnya ya kan, duit kamu ini yang $800 saya kembalikan. Terus akhirnya pekerja si migrannya ini
Atau mau diperbaiki aja katanya. Ada penawaran seperti itu cuy dari ininya, jasanya ini kan. Ya udah Mbak, kalau kayak gitu karena sampean udah kerja kayak gini nggak apa-apa deh, diperbaiki aja. Diperbaiki cuy, datang lagi nih ke tempatnya, diperbaikinya sudah sekali, ya kan? Bukannya dalih-dalih makin bener cuy. Apa yang terjadi? Agak tebal sedikit. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, maaf ya, bukan julid ini. Akhirnya, loh, kok makin hancur, ya kan? Akhirnya konsumen merasa tidak puas. Apakah wajar seorang membuka jasa seperti ini di komplain? Ya wajar menurut Kak Isam ya, apalagi beauty, ya kan Kak? Apalagi kalian membuka jasa beauty gitu kan, harusnya membuat cantik, ya jangan jadi beauty plus gitu. Akhirnya wis komplain, Kak Isam gimana? Bisa nggak sih saya poking ke polisi? Ngapain kamu poking? Soalnya ini orangnya malah marahin saya, katanya saya itu rewel katanya. Udah, kita itu nggak mau ketemu sama kamu lagi. Kita kan sudah berusaha memperbaiki katanya. Kalau misalkan hasilnya seperti itu, ya udah kamu cari aja ke salon-salon di luar sana. Itu harganya pasti di atas 2.000 katanya. Ini udah hobeng katanya, hobeng. Lah marah, dikomplain sama konsumen marah. Ya kan? Nah, ayo kita bahas masalah tato alis, sulam alis seperti ini, bisa nggak sih dipoking kan? Ya bisa aja sih kamu membuat report, ya kan? Membuat report tentang seseorang atas kecewa, atas jasa pelayanan, bisa aja ya, bisa silakan. Tapi ya on proses, otomatis identitas kamu juga dicatat sama polisi di situ, ya kan? Ini kedepannya tinggal kalian hati-hati aja. Kalau misalkan legalitas salon kecantikan itu tidak ada legalitasnya, jangankan itu cuy. Orang yang di Hong Kong aja ya cuy ya, banyak tuh kejadiannya ketangkep gara-gara membuka praktek tanpa legalitas, tanpa izin resmi. Nah ini udah jelas ya kan, tidak ada izinnya. Berarti mereka itu belajar otodidak. Kalau misalkan dia belajar dengan kursus, otomatis ada sertifikatnya, otomatis ada ijazahnya. Nih saya sudah lulus nih, nato alis, ya kan. Kalau misalkan hanya membuka praktek seperti itu, apalagi dia membuka hanya untuk kalangan pekerja migran Indonesia, kita harus mikir ini hasilnya gimana ya. Ini alis saya jadinya bagus atau enggak ya? Jadi beruntung-beruntungan aja kalian itu datang ke jasa mereka, ngerti nggak? Nah ini kayak saya woro-woro ke kalian, terserah kalian. Kalau misalkan nih kalian tetap maksa untuk mempercantik diri, datang ke jasa-jasa mereka yang hanya membuka promo di TikTok dan lain-lainnya dengan tanpa legalitas resmi di sini, ya hasilnya seperti ini. Kamu harus terima. Kalau misalkan hasil yang mereka hasilkan untuk mempercantik diri kamu malah jadi tidak cantik, itu adalah bagian dari resiko cuy, karena kamu memilih jasa mereka. Tapi ada juga kok yang bagus hasilnya. Kan kayak saya bilang, beruntung-beruntungan datang ke jasa seperti ini ya. Jadi udah, ini jadikan pembelajaran nih pekerja migrannya yang alisnya gede satu ini. Aduh, antara pengen ketawa atau enggak ini, tapi maaf ya Mbak ya, tapi nggak apa-apa deh. Jadikan pembelajaran nih, speak up-nya kalian ini sebagai rasa bentuk kekecewaan customer kepada penyedia jasa. Nah, penyedia jasanya nih yang membuka jasa seperti ini ya harus terima apapun komplainannya ya. Jangan kita yang udah dikomplain malah marah-marah. Namanya tabayun nih. Kalau misalkan nih konsumennya merasa tidak puas dengan jasa kita, tabayunkan, kembalikan setidaknya setengah harga, kembalikan. Karena apa? Servisnya tidak memuaskan dan itu harus diakui. Jadi jangan pakai otot lagi. Ini kayak saya mendengarkan voice note-nya ini. Kalau misalkan kamu datang lagi ke tempat kita yang poking kamu, loh. Ya wajar dong konsumen ini protes, bener nggak? Iya, ya maka dari itu nih, kalau misalkan memang kalian memberikan jasa, berikan servis yang memuaskan gitu. Jangan hanya karena kita domestic helper, ya kan, datang dengan harga yang kamu tawarkan itu bagus, murah. Tapi bukan berarti pelayanan kalian murahan dong, iya kan? Nih Kak Isa menyentil nih para jasa-jasa yang di luar sana yang berani membuka beauty kayak gini. Kalau misalkan kalian masih nekat untuk beauty datang ke sana, silahkan, Kaisam nggak melarang ya. Tapi buat para pekerja migran yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, jangan main-main kamu di sini ya. Apalagi menyuntikkan atau memberikan obat yang tidak ada izin legalitasnya di sini. Jangan melewati batasmu, oke? Nah, pekerja migrannya ini ya, kalau sudah tahu jasa mereka ini ilegal, jasa mereka ini tidak terdaftar, ya udahlah, batasi diri kamu untuk mensyukuri apa aja yang
ada di diri kamu. Bersyukur aja cuy. Allah itu memberikan kamu, menciptakan kamu sudah paling perfect. Ya, walaupun kalian giginya dongos, walaupun kalian rambutnya keriting atau apa, itu adalah yang paling sempurna bentuk dari Allah yang kasih, yang diberikan kepada kalian. Jadi ya sudah, ya syukuri aja apa adanya. Jadikan pembelajaran. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian korban tato-tato alis yang alisnya gede sebelah? Coba speak up ya. Di mana kalian tato? Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.